Oke, pada pembahasan kali ini kita akan bahas tentang sebuah hal yang namanya kualitas pelayanan. Nah, kualitas pelayanan ini sangat berguna bagi semua instansi, baik instansi pemerintahan maupun instansi swasta maupun perusahaan ataupun usaha-usaha mikro yang sedang menjalankan usahanya gitu. Nah, jadi setiap perusahaan yang berbentuk jasa itu perlu yang namanya kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan ini yang perlu dijaga oleh setiap perusahaan. Nah, sekarang kita bahas faktor-faktor apa saja yang menjadi pembentuk dari kualitas pelayanan, atau faktor apa saja yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku usaha agar kualitas pelayanannya dapat dikatakan berkualitas. Nah, di sini kita menggunakan model SERVQUAL. SERVQUAL ini kepanjangannya Service Quality atau kualitas pelayanan. Nah, ini dikembangkan oleh para suraman Zeitam dan Berry di tahun 1985 dan sekarang sudah berubah dan sudah dikembangkan kembali, namun dengan masih menggunakan konsep mereka gitu. Nah, di sini service quality ini atau kualitas pelayanan ini harus terbentuk dengan baik. Kita mendapatkan referensi dari Fandi Ciptono tahun 2019 halaman 295. Nah, yang pertama adalah tangible. Perusahaan itu harus mengetahui karyawannya apakah memiliki kemampuan atau tidak dalam melayani konsumennya. Nah, kemampuan ini dapat diimplementasikan dari kesesuaian antara pendidikan dengan jenis pekerjaannya, latar belakang pendidikan maksudnya. Nah, nanti setelah punya kemampuan, karyawan juga harus dilatih untuk mampu melayani konsumen dengan beragam kebutuhan yang berubah-ubah. Maka karyawan harus punya kehandalan. Caranya adalah ya paling dasar, yaitu dengan melakukan pelatihan, pengembangan, ikut pendidikan supaya karyawan ini punya pengetahuan yang cukup sehingga kehandalannya dalam menyelesaikan permasalahan konsumennya itu berjalan dengan baik gitu. Nah, kemudian ada empati. Setiap karyawan itu punya empati. Harus memberikan terlebih dahulu rasa empati kepada konsumen bahwa mereka juga ikut merasakan apa yang dirasakan oleh konsumen. Artinya, apabila terdapat keluhan, maka karyawan harus terlebih dahulu memberikan rasa simpati, rasa empati atau rasa turut merasakan apa yang mereka rasakan gitu. Nah, itu akan memberikan kenyamanan bagi konsumen sehingga akan dirasakan rasa layanan yang berkualitas gitu. Nah, kemudian insurance, jaminan. Perusahaan dengan segala citra yang dimiliki harus memberikan jaminan bahwa dia memiliki kemampuan dalam memberikan layanan terbaik kepada konsumennya. Ya, mungkin jaminan ini dapat diimplementasikan kalau layanan dirasa kurang bagus, diberikan reward kepada konsumen gitu. Jadi, karyawan memang bertanggung jawab penuh terhadap perusahaannya gitu. Nah, kemudian daya tanggap. Jadi, konsumen harus selalu mendapatkan ketanggapan dari karyawannya. Karyawan itu harus cepat tanggap. Beda dengan kehandalan tadi. Kehandalan itu lebih ke kemampuan dari karyawannya dalam menyelesaikan setiap permasalahan konsumennya. Kemudian daya tanggap itu kecepatan karyawan dalam menyelesaikan permasalahan. Semakin cepat masalah dari konsumen itu diselesaikan, masalah ini dalam artian keinginan atau kebutuhan dari konsumen atas layanan yang diberikan gitu. Nah, kemudian
selesai. Tapi tangible ini adalah kemampuan dasar. Kemampuan dasar ini dapat berbentuk berwujud, dapat berbentuk tidak berwujud. Itu kemampuan dasar yang dimiliki oleh perusahaan, baik itu karyawannya, baik itu dari segi perusahaannya gitu. Tapi kalau kehandalan itu adalah kemampuan dari karyawannya dalam menyelesaikan masalah konsumennya atau kebutuhan dari konsumennya. Daya tanggap itu adalah kecepatan dari karyawan itu dalam menyelesaikan atau memberikan layanan terbaiknya kepada konsumen. Insuran adalah jaminan dari perusahaan bahwa perusahaan memiliki kemampuan dalam menyelesaikan atau memenuhi semua kebutuhan konsumen. Ada jaminan yang diberikan oleh perusahaan. Lewat karyawan juga bisa. Empati adalah rasa empati ini adalah rasa di mana karyawan perusahaan itu juga ikut merasakan apa yang dialami oleh karyawannya apabila terdapat masalah atau penanganan keluhan gitu. Kurang lebih seperti itu kualitas pelayanan secara umum, dan kita mengambil sumber rujukan dari Ciptono tahun 2019. Sekian dan terima kasih. Bagi yang merasa ada manfaat dari video ini, silahkan di subscribe dan bergabung. Sekian dan terima kasih.